Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan keempat ya. Oke, minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai macam topik. Hari ini kita akan berbicara mengenai motivasi, sikap, dan perilaku sosial kita. Oke, nah sebelum kita melihat ketiga hal ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui ya, atau menemukan apa motivasi kita, kemudian bagaimana sikap kita, dan bagaimana cara kita berperilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara mengenai motivasi. Nah, motivasi itu sebenarnya apa? Ya, motivasi itu adalah sesuatu atau kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu ya, hal yang menggerakkan kita dari niat kita, dari dalam hati kita, sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan atau goals yang dia inginkan dalam hidupnya. Kemudian yang muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan utama atau hal yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi dan mencapai target kebutuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang disebut dengan motivasi. Jadi apa sih motivasi Anda untuk kuliah? Apa sih tujuan Anda untuk kuliah? Apakah tujuannya untuk kuliah adalah untuk mencari ijazah saja, atau kuliah untuk mencari ilmu atau background, atau kuliah untuk mencari skill terlebih dahulu kemudian Anda mengaplikasikannya dalam pekerjaan nanti di kemudian hari. Nah, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Apa motivasi Anda dalam kehidupan ini? Oke. Nah, di sini ada hierarki kebutuhan Maslow ya. Maslow mengatakan beberapa kebutuhan manusia itu terbagi dari 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan fisik kita, kebutuhan primer, sekunder, kemudian kebutuhan pangan, kebutuhan tersier itu adalah fisik kita. Kebutuhan primer kita butuh akan makan, kita butuh akan minum, kita butuh akan hal-hal yang bersifat primer atau wajib dan tidak bisa tidak. Itu fisiologis. Kemudian ada kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua. Nah, kebutuhan kedua apa? Kesehatan, pendidikan. Kemudian ada kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang bersifat plus atau X-nya ya, atau bersifat fisik juga, seperti kita butuh hiburan, kita butuh traveling misalnya, itu masuk ke dalam kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan fisik kita. Nah, yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kita butuh akan rasa aman ya, kita butuh akan rasa atau kita butuh keselamatan. Kita butuh akan aman, kita punya rumah untuk hal itu. Kita butuh akan keamanan, misalnya kita seperti orang-orang Palestina pada saat sekarang ini. Mereka butuh akan hal ini. Nah, itu menjadi satu kebutuhan ya. Alhamdulillah kita jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, kita butuh akan keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan akan orang-orang tersayang yang berada di lingkungan kita. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki. Nah, kita butuh untuk memiliki sesuatu, kita butuh untuk memiliki apa yang kita inginkan. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kita butuh dihargai, kita butuh dinilai, kita butuh dianggap oleh orang lain, ya. Nah, kita butuh untuk tidak disepelekan oleh orang lain. Itu kebutuhan akan penghargaan. Kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan bahwasanya kita butuh untuk berkembang. Kita butuh untuk mengembangkan diri kita menjadi yang lebih baik. Untuk mengaktualisasikan diri kita. Seperti kita butuh untuk melakukan hal-hal yang baru. Kita butuh untuk melakukan creativity. Kita butuh untuk melakukan hal-hal yang bersifat inovatif. Nah, itu dia. Jadi itu dia hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama itu fisiologis yang menuruti yang berada di urutan pertama. Kemudian kebutuhan keamanan, keselamatan, rasa memiliki, penghargaan, kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri kita. Nah,
Kemudian bagaimana sih caranya kita untuk memotivasi diri kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan ya? Yang pertama adalah memotivasi diri melalui rasa percaya diri. Itu yang paling penting. Kalau sudah ada self confidence dalam diri kita, insya Allah kita akan bisa dan gampang untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Yang pertama itu adalah percaya diri terlebih dahulu. Ya, hindari mencari-cari alasan. Nah, saya males ke sana karena saya nggak punya capability, saya nggak punya keterampilan ke sana misalnya. Saya nggak bisa melakukan hal ini karena saya nggak confident, saya nggak bisa berbicara di depan umum karena suara saya jelek, karena suara saya kecil. Nah, hindari untuk melakukan hal-hal yang akan menghambat aktualisasi diri kita. Hindari mencari alasan-alasan tersebut. Justru alasan tersebut hendaknya kita lihat apa kelemahan kita, gimana sih caranya kita memotivasi diri kita untuk menutupi kelemahan yang ada pada diri kita tadi. Jadi hindari, nggak ada alasan. Misalnya dikasih tugas sama dosen, aduh ini saya kekurangan ini, saya nggak punya ini, saya nggak ada ilmunya di sini. Nah, itu bukan alasan. Ya, itu bukan alasan. Orang yang sukses itu dia akan menghadapi rintangan atau menghadapi kesulitan yang dia hadapi. Masih ingat Eiki dengan Eiki? Nah, kita harus mampu mengatasi permasalahan yang ada. Kalau kita nggak mengerti, tanya dengan teman. Kita kan bertim, kita berkelompok, kita punya teman, ya. Kalau kita nggak punya misalnya alatnya atau kita nggak punya sumber yang dikasih untuk membuat tugasnya, nah kalian bisa lihat ke Google, berusaha untuk mencari jurnalnya mungkin, atau bisa berusaha untuk meminta pendapat atau saran dari orang-orang sekitar. Nah, jadi kita harus mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada pada diri kita dengan cara mencari solusinya sendiri, ya. Kemudian gunakan daya imajinasi. Nah, gunakan daya imajinasi. Kalau misalnya saya harus melakukan hal ini, kira-kira saya bagusnya ngapain ya? Nah, kita berimajinasi terlebih dahulu, ya. Saya pernah melihat ini nih. Nah, kemudian tugas yang saya lakukan ini sebaiknya ngapain ya? Wah, kalau kayak gini kayaknya bagus nih. Kita berimajinasi terlebih dahulu. Ya, kita berimajinasi terlebih dahulu sehingga imajinasi itu nanti bisa kita munculkan dalam konsep desainnya, mungkin planningnya seperti apa. Jadi kita bisa mencari dulu referensinya mungkin, terus kita adaptasikan dan adopsi mungkin, ya, kita kreasikan dengan hal-hal yang baru. Nah, itu dia, gunakan daya imajinasinya. Kemudian jangan takut gagal. Learn from the mistake. Jangan takut gagal. Gagal itu biasa ya. It's okay when we are the learner. Is it okay when making a mistake? Jadi kegagalan itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan. Orang yang berhasil itu dia pertama kali adalah dia mengalami namanya step gagal. Ya. Jadi dia nggak menyesali apa yang dia tidak berhasil atau kegagalan itu, dia nggak pernah menyesali, tapi dia belajar dari kegagalan yang dia alami untuk menjadi atau menemukan solusi ke arah yang lebih baik begitu ya. Jadi jangan takut gagal. Gagal itu biasa dalam kehidupan, gagal itu is okay ya. Nobody is perfect. Nggak ada orang yang langsung sukses, nggak ada seperti itu ya. Jadi kesuksesan itu butuh perjuangan, butuh step. Kemudian butuh kita merasakan ya yang namanya jatuh, karena dari sana kita bisa ngerasain bagaimana sih rasanya hal-hal pahit, bagaimana sih arti dari sebuah perjuangan, sehingga nanti kita bisa membuat atau menemukan hikmah di balik kegagalan kita menuju kesuksesan yang kita impikan begitu. Kemudian perhatikan penampilan. Nah, ini paling penting ini ya, memotivasi diri melalui rasa percaya diri dengan memperhatikan penampilan. Ingat, penampilan itu sebenarnya adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan self confidence kita. Semisal kita berbicara di depan umum, ya, kita berbicara di depan umum. Coba kalau misalnya kalian dandan, kemudian berpakaian yang rapi, berpakaian yang cantik, menarik.
Bertambah nggak PD kita di depan umum? Pasti, itu sudah pasti. Ya, memakai wangi-wangian misalnya, memakai make up misalnya, itu salah satu untuk menambah percaya diri kita juga. Coba kalau misalnya kita, aduh ini audiensnya rame, terus kita berpakaian seadanya aja, kemudian berpakaiannya tidak rapi dan segala macamnya, risih nggak? Pasti risih. Tapi coba kita berpakaian cantik, kita berpakaian necis di depan umum, pasti itu meningkatkan rasa percaya diri kita, ya kan? Nah, itu dia. Jadi perhatikan penampilan, itu hal yang penting juga. Kemudian untuk dari segi penampilan ya, misalnya kita dalam bersosialisasi dengan orang, mana kita yang lebih pede, berpenampilan kita baik, elok, ya, daripada kita cuman berpakaian biasa aja, misalnya pakaiannya tidak sesuai dengan tempatnya. Kita pergi ke kantor misalnya, tapi berpakaian seperti orang ke pasar misalnya. Apakah kita akan pede berbicara dengan relasi kita? Tentu saja tidak, ya. Jadi penampilan itu harus diperhatikan, ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, jadi tidak perlu mahal, tidak, tapi rapi, necis, dan sesuai dengan tempatnya. Itu hal yang menjadi poin utama juga untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, itu dia, ya. Kemudian yang kedua, cara memotivasi diri bisa dilakukan dengan menentukan sasaran. Nah, lihat sasaran dan target kita itu apa. Ya, sasaran dan target itu apa? Kalau kita nggak tahu sasaran kita itu apa, ya kita nggak bisa memotivasi diri kita. Jadi kita nggak punya target atau kita nggak punya tujuan. Nah, misalnya nih, dalam hal melakukan proyek dalam perkuliahan, kita harus punya target. Target kita apa? Misalnya, target kita adalah nilainya A misalnya. Bagaimana caranya supaya nilainya A? Mungkin kita bikin tugasnya itu sesuai dengan instruksi. Oke. Kemudian tugasnya kita lakukan sesuai dengan arahan yang diberikan. Kita cari referensinya. Untuk mendapatkan itu masih nilai B. Untuk mendapatkan target nilai A, kita harus membuatnya lebih. Nah, ada poin menariknya, ada poin kreatifnya, ada poin eye-catching-nya mungkin, ada poin teknologi yang ditambahkan mungkin. Nah, itu target. Jadi target saya membuat tugas ini adalah nilainya A. Nah, itu dia. Jadi harus tahu sasaran kita itu apa. Nah, misalnya target kita A, berarti sasaran kita nilainya A. Berarti harus kita lakukan semaksimal mungkin supaya target dan sasaran kita itu tercapai. Makanya itu bisa memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu secara maksimal. Jadi tentukan target dan sasaran kita, ya. Kemudian yang ketiga, memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Oke, jadi salah satu caranya kita bisa bikin list nih, bisa bikin list. Mungkin kita bisa lihat piala-piala saya yang sudah pernah saya dapatkan. Misalnya, saya pernah kejuaraan dalam hal olahraga apa misalnya. Nah, kita lihat apa prestasi atau sukses yang pernah kita raih dulu. Oh, saya baru mencapai titik tertingginya di juara 3. Artinya untuk next step, untuk next period, saya harus dapat minimal targetnya itu juara 2. Jadi ada target yang kita pengen juga. Kemudian kita motivasi diri kita dengan cara melihat ke belakang, kita baru sampai di mana. Ya, kita lihat catatan kita mengenai kesuksesan yang pernah kita raih. Kemudian kita tingkatkan, setidaknya minimal saya bisa 1 step lebih baik dari prestasi yang sebelumnya saya peroleh. Nah, itu dia. Kemudian di sini ada Joe Love dan Harry Ingham mengungkapkan tentang jendela Johari, ya, tentang jendela Johari. Apa itu? Nah, di sini ada konsepnya orang lain dan ada konsepnya diri sendiri. Perhatikan tabel ini, ya. Number 1, jika daerahnya terbuka, maka
diri sendiri tahu, kita tahu, orang lain juga tahu. Berarti itu terbuka, open ya, artinya nggak ada yang dirahasiakan. Itu dia. Nomor 2, jika diri sendiri nggak tahu, orang lain tahu. Berarti kalau diri sendiri tidak tahu, orang lain tahu. Berarti kan kita nggak tahu nih. Nah, berarti itu daerahnya daerah buta. Kalau orang buta gimana? Kita nggak tahu, tapi orang bisa lihat. Itu daerah buta artinya, ya. Nomor 3 itu ada kalau diri sendiri tahu, tapi orang lain nggak tahu. Artinya itu rahasia ya. Kita tahu, orang lain nggak tahu. Itu rahasia. Artinya tersembunyi daerahnya. Begitu dia, ya. Kemudian yang keempat, jika kita sendiri nggak tahu, kemudian orang lain juga nggak tahu. Artinya daerah itu sama-sama nggak tahu ya, atau daerah yang tak sadar artinya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan Jawluf atau jendela johari ya. Nah, di sini ada target dan ada rencana pencapaian. Nah, ini tugas kalian yaitunya coba kalian tentukan target, kemudian kalian tentukan apa rencana pencapaian yang akan kalian lakukan untuk mencapai target tersebut. Misal, Ibu kasih contoh 4 tahun, semisal kalau seandainya contoh ya, ini contoh aja. Kalau semisalnya kalian itu saat ini adalah mahasiswa baru misalnya. Paling maksimal itu S1 misalnya, saya harus capai target saya wisuda di 4 tahun. Nah, wisuda di 4 tahun target saya. Rencana pencapaiannya apa? Rencana pencapaiannya adalah saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, saya akan lulus di setiap mata kuliah. Kalau saya lulus di setiap mata kuliah, insya Allah saya akan capai target saya 4 tahun. Nah, sekarang tugas kalian. Untuk 1 tahun, kalian pengen apa? Ya, atau mungkin 1 tahun ke depan, target saya bisa membiayai kebutuhan saya sendiri atau uang jajan saya sendiri, minimal saya nggak minta lagi sama orang tua, semisal ya. Rencana pencapaiannya apa? Saya akan mencari part-time job, saya akan berusaha untuk mencari uang saku sendiri sehingga saya tidak perlu minta lagi uang jajan dari orang tua, misal. Sekarang kalian lanjutkan sampai 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian saya targetnya punya rumah, punya mobil, dan punya keluarga idaman misalnya. Apa rencana pencapaiannya? Ya, silahkan kalian isi tabel berikut ya. Oke, nah di sini ada kebutuhan manusia ya, ada kebutuhan manusia. Manusia itu butuh rasa aman, manusia itu butuh bernilai, merasa bernilai dia di depan orang lain. Manusia itu butuh dihargai, manusia itu butuh dipahami, dan dia butuh untuk dicintai. Kebutuhan ini dibutuhkan oleh setiap orang, setiap saat, dan di mana saja ya, agar bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, gimana sih rasa aman, bernilai, dihargai, dipahami, dan dicintai ini ya? Nah, kita bisa lihat dari contoh di sini ya. Contoh salah satunya aja. Bila kita nggak dihargai misalnya ya. Nah, misal nih ada kasusnya pada anak, remaja, dan ada kasusnya pada dewasa. Kita lihat. Kalau sebabnya anak itu tidak didengar, kalau kasusnya anak nggak didengar, anak tidak dipuji ya, dan anak tidak diacuhkan, maka apa akibatnya? Maka dia akan kecewa, dia akan malu, dia akan minder, dia akan menjadi orang yang pendiam karena nggak didengar, karena nggak dipuji, ya. Dia akan menjadi orang yang pembangkang, sedih, membandel. Nah, gimana solusinya? Solusi yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa ungkapkan pendapat kita, ya, menyuruh mereka juga untuk mengutarakan apa yang mereka mau, ya. Kemudian kita bisa berdialog atau bermusyawarah dari hati ke hati. Nah, kasus di remaja misalnya. Nah, kalau remaja itu tidak dilibatkan, ya, kemudian selalu dimarahi, diomelin terus, apa akibatnya? Nah, kalau anak kita sudah mulai berangkat remaja nih, akibatnya adalah dia akan merasa nggak puas, nggak acuh terhadap kita. Dia akan pasif, kemudian juga akan stres ya. Terus dia cari tempat pelarian lain. Dia akan punya sahabat sendiri, dia cari tempat pelarian lain. Apa yang menurut dia baik, kemudian
yang bisa membahagiakan dia, dia akan mencari tempat pelariannya. Jalan-jalan dengan temannya, berbohong mungkin dengan orang tua, dibilangnya dibilangnya membuat tugas kelompok, ternyata dia jalan-jalan atau ternyata dia kumpul dengan temannya dan melakukan hal-hal yang negatif mungkin, ya. Kemudian sampai mungkin bisa lari dari rumah karena mereka merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, mereka merasa tidak dianggap di dalam keluarganya. Nah, gimana cara solusinya? Nah, solusinya kita motivasi dia, ya. Kita puji dia, ajak berkomunikasi, dengarkan pendapatnya, apa yang dia mau, jadikan dia sebagai teman, sahabat, ya, bukan sebagai anak yang harus kita doktrin, gitu, ya. Kemudian, contohnya di dewasa, kalau misalnya anak sudah dewasa, ya, kalau dia kurang dihargai, kemudian ditekan dalam keluarga, kemudian tidak bisa mengontrol diri, ya, maka apa yang terjadi pada orang yang dewasa ini? Nah, mungkin dia akan melarikan diri atau mencari hal-hal yang menyenangkan bagi dia ke arah yang negatif, mungkin bisa mabuk-mabukan, melakukan hal-hal yang negatif, foya-foya, kemudian bisa masuk ke geng-geng motor yang gak jelas mungkin dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin dia akan jadi sosok yang pesimis juga, cepat emosi dalam segala sesuatunya. Terus apa solusi yang bisa kita lakukan? Nah, butuh perhatian nih kalau orang yang bersifat seperti ini. Perhatian, dia butuh dihargai, ya. Kemudian kita harus saling menghargai, lihat apa yang dia inginkan. Perlunya kita melakukan dialog dari hati ke hati mungkin, ya. Jadi itu dia. Oke. Nah, di sini ada kekuatan rasa berharga, ya. Oke. Bernilai berharga. Apa sih bedanya bernilai dan berharga? Nah, bernilai itu karena dirinya apa adanya. Ia merasa bernilai karena adanya sebagai manusia, bukan karena labelnya. Jadi bukan karena dia kaya, makanya dia bernilai, ya. Dia dinilai orang lebih karena dia kaya mungkin. Nah, bukan seperti itu, ya. Berharga, perasaan yang diperoleh oleh seseorang karena menerima penghargaan terhadap apa yang telah dilakukan atau karyanya, gitu. Oh, dia merasa berharga karena dia memang misalnya dia pernah menjadi juara atau the winner dalam suatu perlombaan. Nah, karena dia pernah menjadi juara, makanya dia nanti dihargai, mungkin dia yang jadi pelatih untuk juniornya misal, itu merasa dia berharga, artinya merasa dia punya peran, merasa dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah pernah dia peroleh, begitu. Jadi perbedaannya, orang merasa berharga karena hasil karyanya atau karena apa yang sudah pernah dia peroleh, prestasi yang diperolehnya, ya, dihargai oleh orang lain. Sedangkan rasa bernilai dirasakan oleh seseorang karena nilai dirinya sendiri, bukan karena apa yang dilakukannya. Oke? Nah, di sini juga jika kalian pernah menonton ya film dari Forrest Gump, ini tokoh inspiratif juga ya. Si Jane memberi semangat kepada Forrest Gump melalui sapanya, sikapnya menemani dan memberi semangat ya. Jadi Forrest Gump ini dia orangnya IQ-nya rendah kalau di film tersebut ya. IQ-nya rendah tapi dia punya segudang prestasi, dia humble, kemudian dia bisa memperoleh berbagai macam penghargaan, kemudian achievement yang luar biasa yang nggak mungkin rasanya orang yang memiliki IQ rendah itu dapat melakukannya, tapi dia mampu melakukannya. Silahkan ditonton film Forrest Gump ini. Ya, oke. Jadi itu dia untuk bernilai dan berharga. Nah, jadi kalau jika hal ini sudah bisa kita dapatkan, ya, nanti kita akan melihat dan kita bisa merasakan yang namanya empati ya dalam diri kita. Apa itu empati? Ya. Empati. Nah, di sini berhubungan dengan kepintaran dan kebijaksanaan. Artinya, empati itu sebenarnya adalah mendengar dengan hati dengan penuh kasih.
Itu empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Agak lebih dalam daripada simpati. Ya, hingga orang memahami orang lain seperti apa adanya. Apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, dan mengapa dia bertindak demikian. Ya. Beda halnya bila mendengar dengan pikiran, menganalisa, mencari kelemahan, membantah, menilai, dan akhirnya ingin membuktikan bahwa yang lain salah dan pendapatnya adalah yang benar. Ya, nah itu bedanya. Tapi kalau empati memang dari hati, mainnya itu udah feeling. Ya, oke. Jadi itu dia. Nah, sekarang silahkan lihat bagaimana apakah kalian bisa menumbuhkan sikap untuk memotivasi diri kalian untuk menuju ke arah yang lebih baik atau untuk memotivasi diri mencapai target yang kalian inginkan dalam kehidupannya. Oke, kelas. Mungkin untuk pertemuan keempat kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.